Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Anggraini, NPM 1901012042 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Video ini dibuat berdasarkan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0. Konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama, asesmen kompetisi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang sebelumnya digunakan adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, maka dalam konsep asesmen kompetensi ini, siswa diharapkan bisa berpikir secara logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan materi tersebut. Kemudian, begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, dan khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal rumus atau formulanya saja, tetapi juga menemukan konsep dasarnya, sehingga mereka bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Kemudian survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang sangat mahal dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter ini, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data survei baru terhadap sekolahan. Kemudian perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal saja. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Era digital sedang terjadi saat ini, tanpa disadari membuat para masyarakat sedang menuju era masyarakat digital. Teknologi komunikasi semakin berkembang, mengubah kehidupan sosial masyarakat serta mengubah cara manusia bersosialisasi dengan manusia yang lain. Dulu, manusia sudah terbiasa melakukan sosialisasi dengan cara bertemu dan bertatap muka. Tapi sekarang semua sosialisasi ini bisa dilakukan lewat dunia maya. Ini menjadi tantangan untuk para pelajar yang nantinya akan memimpin masa depan.
Oleh karena itu, berikut 3 hal yang harus disiapkan pelajar untuk menyambut era digital. Yang pertama, memiliki sikap profesional. Hal pertama yang harus dimiliki oleh pekerja di masa depan adalah attitude atau sebuah sikap profesional agar mampu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Peran sekolah dan guru inilah yang sedang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lewat konsep yang bernama Merdeka Belajar. Oleh karena itu, peran guru dan sekolah dituntut untuk dapat menjadi penggerak para pelajar dengan menciptakan pembelajaran yang inovatif di dalam kelas sehingga metode belajar di Indonesia tidak hanya mencatat dan menghafal. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran di era digital, pengaruh dan berkembangnya era teknologi dan pendidikan dengan begitu derasnya sehingga menuntut guru dan peserta didik untuk lebih aktif di dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut. Dengan adanya internet merupakan salah satu bentuk teknologi yang seharusnya dapat memotivasi sekaligus memberikan inspirasi untuk menghasilkan kreasi serta informasi yang bermanfaat. Dengan adanya perkembangan teknologi yang kemudian berdampak positif pada sistem regulasi dunia pendidikan, di mana saat ini telah ada e-learning. E-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas dengan berdasarkan 3 kriteria diantaranya yaitu e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusi, dan memberi materi atau informasi dengan sistem pengiriman sampai pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Di antara beberapa strategi pengajaran dalam bentuk e-learning antara lain, learning by doing, incidental learning, dan learning by reflection. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Memasuki era milenial 4.0, khususnya dunia pendidikan agama Islam, proses belajar dan mengajar agama Islam telah berada di dunia digital yang serba maju. Dalam kaitan ini, keberadaan dan peran media pembelajaran menjadi amat penting agar semakin efektif dan efisien proses pembelajarannya. Karena media yang akan memudahkan guru dalam menghidupkan sumber literasi belajar dari digital. Sumber literasi belajar digital bukan sekedar mata pelajaran tentang komputer dan umum saja, tetapi harus semua mata pelajaran, lebih khusus pendidikan agama Islam yang perlu juga menggunakan teknologi 4.0. Media pembelajaran untuk era industri 4.0 berbasis teknologi. Media pembelajaran yang tepat adalah media sosial yang notabene sangat akrab di kalangan para pelajar, seperti media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Jadi di sini peserta didik dapat mendengarkan sekaligus melihat bacaan Al-Quran atau hadis melalui komputer atau handphone. Karena di zaman era digital ini, peserta didik akan lebih sering menggunakan teknologi daripada membaca buku. Dan ditambah lagi dengan fitur-fitur animasi akan membuat peserta didik tertarik. Pembahasan yang terakhir yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Al-Quran Hadis
adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungannya, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pembelajaran Al-Quran dan hadis. Namun, dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina dan isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. Maka saya pun merancang pembelajaran melalui via WhatsApp Group dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun, masih ada saja kendala yang saya terima dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Dengan anjuran untuk belajar di rumah, ada beberapa hal yang harus dievaluasi, yaitu peserta didik mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwid. Kemudian peserta didik mampu menghafal Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Dan siswa dapat menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Peserta didik juga harus mampu melafalkan Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Baik, itulah tadi pembahasan yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.